Gimana sih harapan Kak Adrian dalam karirnya? Harapannya naik gaji. Nah, tapi sebenarnya itu kan naik gaji itu tergantung dengan performa kita, gitu kan. Tips bagi yang ingin bekerja sebagai cloud engineer, kira-kira apa nih tipsnya? Terutama kalau pengen kerjanya di Helios gitu, karena kayaknya di Helios ini menarik ya. Kayaknya Gen Z cocok banget nih kerja di Helios. Bener. Ya kan? Yes. Soalnya ini kan Gen Z kendalanya selalu aduh lingkungan gitu kan yang menjadi faktor bagi Gen Z untuk mempertimbangkan masuk atau enggak, melanjutkan atau enggak. Yes. Dari kasih tahu tipsnya. Oke, sedikit fun fact ya mungkin ya. Sebenarnya aku waktu intern itu masuk itu bayanganku adalah kerja di corporate itu ya ketemunya sama bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Ternyata enggak loh, di Helios tuh kebanyakan mayoritas malah anak-anak muda dan bisa dibilang anak-anak fresh grade ya. Kayak yang sama-sama cari pengalaman dan haus akan pengalaman gitu. Jadi di Helios sendiri aku waktu baru masuk ya cukup kaget, ternyata masih muda-muda juga kayak gitu kan. Balik lagi ke pertanyaan tadi apa? Tips ya. Oke, kalau tipsnya sendiri untuk jadi seorang cloud technical ya bisa dibilang untuk menjadi seorang cloud technical tentu saja belajar minimal kita mengenali dulu kalau tips dari aku tuh mengenali hal yang bersinggungan dengan cloud technical itu sendiri, bersinggungan dengan cloud sendiri. Ternyata itu cloud itu nggak jauh dari kehidupan kita seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih ternyata secara nggak sadar itu udah menerapkan cloud. Misalkan teman-teman nyimpen file teman-teman di, kalau misalkan teman-teman pakai penyimpanan cloud yang seperti OneDrive mungkin bisa dibilang gitu, Google Drive itu kan teman-teman udah pakai gitu. Nah, iya itu teman-teman mungkin aware aja gitu. Di situ teman-teman perlu aware kalau misalkan sebenarnya kita tuh udah menjadi pengguna pengguna dari teknologi cloud seperti itu. Nah kemudian berangkat dari situ tuh teman-teman harus menimbulkan rasa penasaran. Jadi kalau misalkan aku nyimpen data di cloud, aku nyimpen data di OneDrive, gimana teknisnya gitu? Gimana ceritanya ini file aku yang ada di laptop bisa disimpan di sana gitu, bisa disimpan di server sana. Nah itu. Nah berangkat dari situ belajar itu jadi lebih menyenangkan. Itu. Jadi kita belajar dari use case. Jadi karena kita pengen tahu apa yang kita pakai, kita cari tahu. Nah dari situ ternyata akan relate dengan teknologi cloud lainnya kayak gitu. Misalkan storage itu ternyata juga relate dengan server dan ada networkingnya. Nah, di situ belajarlah kita dari sisi servernya, dari sisi networkingnya, mungkin dari sisi database-nya juga. Nah di situ juga bisa dipelajarin. Terus yang kedua, kalau misalkan teman-teman udah tertarik untuk belajar cloud kan tadi. Mungkin di tahap pertama tadi kan kita cukup aware aja, terus kita pengen tahu gitu. Terus ketika udah tertarik, teman-teman bisa cari semacam komunitas seperti ICCOM ini. Nah itu bisa tuh teman-teman bisa perkembangannya jauh lebih pesat ya. Aku percaya teman-teman bisa perkembangannya jauh lebih pesat kalau misalkan teman-teman ngumpul nih sama orang-orang yang punya minat yang sama gitu. Jadi kalau teman-teman minat sama cloud bisa join ke ICCOM gitu. Juga kalau misalkan nanti udah join ke ICCOM gitu kan, bisa ditambah kalau misalkan teman-teman udah minat belajarnya ini udah ada sendiri. Kan sebenarnya yang susah itu kan menumbuhkan minat belajar ya kan. Ketika minat belajar itu udah ada, banyak sebenarnya hal-hal yang bisa dipelajarin. Contohnya biasanya cloud provider itu dia menyediakan kayak semacam pet gitu ya, pet untuk belajar. Jadi dari sisi untuk product knowledge-nya dulu. Jadi kayak cloud provider A ini dia menyediakan produk apa aja, solusinya apa aja, servisnya apa aja. Nah itu kita belajar dari situ juga bisa. Dari misalkan teman-teman juga
pernah belajar kayak semacam di Coursera kayak gitu kan banyak video-video pembelajaran ya yang itu tuh sebenarnya udah menjurus ke salah satu cloud provider mungkin atau menjurus ke salah satu teknologi cloud compute itu. Jadi kalau udah di situ sih tinggal sebenarnya mengasah aja sih. Jadi kalau misalkan udah ada minatnya, produknya sudah tahu, terus kemudian mungkin dari sisi arsiteknya ya, gimana kita ngatur nih produk kan banyak ya di cloud itu, gimana biar bisa bekerja optimal kayak gitu, terus juga menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin dihadapi sama calon customer kita, gimana kita bisa bantuin nih dengan teknologi cloud computing itu. Nah itu tinggal jam terbang aja sih kalau udah di tahapan seperti itu. Pertanyaan berikutnya ini akan ada Q&A dari member. Jadi dari member IC.com itu sudah menitipkan beberapa pertanyaan. Pertama itu dari Kak Aris Juli Setiawan. Pertanyaannya, perjalanan dari intern sampai jadi pegawai tetap gimana sih ceritanya dan suka dukanya apa? Mungkin tadi sebenarnya udah diceritain ya, tapi mungkin di summary sedikit kali ya sama Kak Adrian untuk menjawab pertanyaan dari Kak Aris. Oke, mungkin lebih ke summary ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, jadi gimana ceritanya? Ya waktu kuliah dulu kan aku kuliah kebetulan di IT juga. Kemudian tapi aku ambil peminatan atau konsentrasi ya bisa dibilang begitu itu di data science karena di tempatku itu nggak ada konsentrasi untuk cloud computing seperti itu. Dulu cuma adanya itu kayak untuk mobile developer, kemudian dari sisi security sama satu lagi itu data science. Dari tiga itu kayaknya yang paling mending kalau menurut aku ya data science gitu kan. Ya udah, terus aku belajar data science, kemudian juga aku di semester 5 itu aku daftar, aku join ke program MBKM, studi independen ya. Itu juga belajarnya data science juga. Kemudian untuk membayar SKS magang gitu ceritanya. Nah, kemudian di semester 7 itu aku udah nggak punya tanggungan magang sebenarnya. Nah, tapi karena aku cukup banyak waktu luang ya waktu itu karena teman-teman pada magang dan aku udah gitu kan. Jadi aku cari opportunity nih dan aku waktu itu masih kebayangnya data kan. Terus aku cari-cari dan ketemulah kesempatan buat magang di Helios gitu untuk posisi data solutions. Kemudian aku melewati beberapa tahapan seleksi dan aku dinyatakan untuk capable buat jadi salah satu peserta untuk intern di Helios untuk ngisi posisi data solution pada awalnya gitu. Setelah aku masuk beberapa bulan pertama itu aku masih belajar data solutions. Kemudian di bulan kedua mau ketiga ya. Nah itu aku ngobrol tuh sama mentor, kemudian di challenge lah di sana ada posisi yang mungkin bisa diisi untuk pro technical intern gitu kan. Nah aku mulai tertarik di situ dan kemudian aku diminta untuk explore dan ketika proses explore itu aku kayak ngerasa hal ini tuh lebih menyenangkan gitu daripada yang aku udah pusing banget nih yang udah pikirin data terus gitu kan. Mempelajari hal baru kan seru kan ya. Itu dan di situ juga lingkungan juga berperan ya kan, lingkungan suportif dan pembelajaran itu berjalan dengan lancar ya, bisa dibilang lancar. Kemudian di bulan ke-6 itu ada penilaian gitu kan. Nah sebenarnya kalau intern sendiri itu skemanya kalau di Helios itu kan 6+6, jadi 6 bulan pertama itu untuk belajar, kemudian 6 bulan kedua itu untuk dilibatkan ke project seperti itu. Cuman kebetulan aku dapat dua-duanya di 6 bulan pertama gitu, jadi aku belajarnya langsung dilibatkan ke project, jadi gitu. Kemudian dan so far so good. Kemudian juga pas penilaian dirasa KPI itu udah cukup terpenuhi. Kemudian disitulah aku di offer untuk ngisi posisi as a staff, ya kan, as a staff untuk pro technical gitu. Dan di situ perjalanan profesional, yang bisa dibilang perjalanan profesional dimulai lah gitu. Fun fact-nya ternyata Kak Adrian ini bahkan belum wisuda ya?
Udah. Betul. Sebenarnya saya masih belum wisuda, jadi officially saya masih mahasiswa ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman mahasiswa yang nonton ya kita masih seumuran ya gitu ya. Ya, jadi kita cuman di ketika aku offering itu memang udah di akhir-akhir aku udah skripsian gitu. Jadi ketika offering terus aku terima dan aku diangkat jadi staff, beberapa bulan selanjutnya itu aku udah lulus gitu, dinyatakan lulus dari sisi skripsinya, cuman tinggal nunggu wisuda aja gitu. Oke, ini merupakan salah satu bukti bahwa yang penting memang adalah skill ya. Betul. Skill dan kemauan belajar ya. Betul. Sip, kita masuk pertanyaan lagi. Ini pertanyaan dari Kak Al Hakim, mungkin agak berlapis ya. Ya, boleh. Jadi saya bacakan satu-satu deh. Dari berapa lama sih belajarnya Kak? Mungkin belajar cloudnya berapa lama? Oke, kalau belajar cloudnya bisa dibilang itu kalau dari basic banget ya, kalau dari basic banget kan aku udah dapat sedikit basic waktu kuliah. Cuman basic-basic tersebut kan juga diarahkannya untuk menunjang skill aku di data science yang pada awalnya. Terus kemudian untuk belajar cloud yang udah fokus di program intern Indus sekitar around 4 bulan sih, around 4 bulan itu aku belajar fokus tentang teknologi cloud. Oke, belajar fokus cloud itu 4 bulan terus langsung bisa jadi karyawan tetap ya. Yeah. Dan mungkin karena belajar sambil melakukan ya, jadi emang prosesnya juga lebih masuk juga, lebih nempel gitu ya. Oke, terus cara membagi waktunya gimana sih? Jadi kan kemarin tuh intern sambil masih kuliah. Oke. Sebenarnya cara bagi waktunya itu kita bagi dulu prioritas kita seperti apa gitu kan. Jadi untuk internnya itu berapa persen, terus kemudian untuk kuliah berapa persen, dan nggak cuma 2 hal itu kan ya. Sebenarnya kita juga ada keluarga, ada teman, terus teman-teman kalau punya pacar gitu kan ya. Ada healing juga ya. Ada healing gitu kan. Nah itu dibagi proporsinya seberapanya. Terus kemudian cara bagi waktunya mungkin yang krusial pada saat itu kan kuliah dan intern ya. Kebetulan waktu itu kuliah aku kan tinggal ngurus skripsi doang kan ya. Ngurus skripsi, dan skripsi itu kebetulan juga topik itu aku udah muncul sebelum semester 8 dimulai gitu. Jadi untuk judulnya aku udah kepikiran nih, tinggal nanti kerjain aja gitu kan. Nah bagi waktunya ya tinggal ini aja, tinggal misalkan nih kita kerjain skripsinya, terus kita lagi stuck nih di situ. Nah kita istirahat bentar, terus kita cari belajar yang lain gitu. Kalau misalkan kita belajar ke situ terus kan kayak bosen juga gitu kan, malah jadi stres gitu kan. Kita coba selingin dengan belajar-belajar yang ringan tentang cloud gitu. Kita dengerin mungkin dari video-video yang ada di Coursera atau di Udemy gitu, yang ringan yang bisa masuk ke otak gitu. Jadi membagi waktunya ya teman-teman juga harus tentukan skala prioritas teman-teman juga. Kemudian yang penting juga itu adalah komitmen teman-teman untuk memenuhi yang udah teman-teman bikin tadi. Jadi kan teman-teman udah bikin skala prioritasnya, ya teman-teman harus komit dengan prioritas tersebut. Kalau misalkan lagi ngerjain skripsi ya kerjain skripsi yang benar gitu, biar apa? Biar skripsinya nggak mundur-mundur dan pada akhirnya juga mengganggu proses pembelajaran yang ada di internnya gitu. Nah, berarti termasuk kakak sendiri pun memang merencanakan semester 7, semester 8 itu nggak ada kuliah atau memang dari kampusnya emang udah dijadwalkan 7, 8 itu udah skripsi doang? Oke. Sebenarnya itu juga udah SKS paket ya dari kampus ya. Di semester 7 itu sebenarnya banyak waktu yang harusnya itu dialokasikan untuk magang. Tapi kan karena aku udah sempat ikut studi independen di semester 5, jadi utang ya, bisa dibilang utang magang itu udah terselesaikan. Dan semester 7 makanya aku bisa cari opportunity untuk intern gitu. Dan semester 8 memang dikhususkan untuk skripsi doang gitu kan. Jadi secara waktunya juga lebih bisa diatur lah dari sana. Oke, mungkin ini juga bisa jadi kisi-kisi juga ya buat teman-teman yang
masih mahasiswa, mungkin masih semester awal, mungkin bisa tiru nih strateginya dari Kak Adrian. Jadi semester 5 ngambil ini dulu ya, biar si hutang internnya di semester 7 udah lebih santai. Jadi semester 7 mau ngambil intern lagi pun pikirannya itu memang ke intern, bukan untuk bayar SKS doang. Betul. Memang untuk belajar pengembangan diri, jadi bisa lebih fokus. Yes, betul. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Kisi-kisi gimana biar bisa diterima, baik itu dari awal intern sampai bisa jadi karyawan tetap. Oke, sebenarnya kalau kisi-kisi itu waktu aku intern itu aku udah dapet silabus ya teman-teman. Jadi kisi-kisi itu kalau di Helio sendiri udah dibuatin nih sama mentornya. Jadi mentor itu mengadakan suatu posisi untuk intern itu juga udah dipikirin. Ini anak intern mau diapain? Masa mau dibuat bikin kopi atau fotokopi doang kan? Ya nggak gitu. Jadi beliau-beliau ini, mentor-mentor ini udah siapin nih silabus-silabusnya. Kalau nanti ada anak intern itu dia harus belajar apa. Nah jadi kisi-kisinya seperti itu sih. Kayak kita kalau mau diterima ya kita harus komit dengan silabus yang udah diberikan. Jadi kita do the best untuk memenuhi silabus yang udah diberikan gitu. Terus yang gak lupa juga ya kita harus etika itu juga penting banget ya. Jadi kalau misalkan kita pinter doang tapi kita mungkin cara bergaul kita salah atau mungkin kita nggak disukai sama teman-teman di lingkungan kantor, itu kan juga pasti akan lebih sulit gitu kan. Jadi harus balance lah teman-teman. Kalau misalkan dimanapun kalian berada ya mungkin ya itu sama aja. Jadi itu etika juga harus dijaga dan sejalan dengan itu ya kita harus do the best untuk memenuhi silabus atau ekspektasi ya mungkin yang beliau-beliau mentor ini udah dipersiapkan. Oke. Jadi komit ya, terus memang lakukan yang terbaik gitu ya. Yes, betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Wiji Kurniawan. Pertanyaannya, portofolio proyek seperti apa kira-kira yang perlu dibangun untuk bisa menjadi cloud engineer? Mungkin bisa diceritakan. Oke, portofolio ya, mungkin ngomongin portofolio udah dari sisi agak teknis ya mungkin ini ya. Jadi mungkin portofolio itu kan akan sangat mendukung ya ketika nanti kita ada di seleksi, kemudian ternyata kita udah cukup familiar dengan teknologi tersebut. Nah kalau ngomongin portofolio sebenarnya balik lagi, kalau misalkan kita belajarnya udah advance dan kita udah kenal produk-produknya, kita udah tahu nih caranya gimana kita menggunakan produk ini dengan optimal. Nah itu kita mungkin bisa berangkat dari use case gitu. Jadi kita kayak bikin semacam skenario, misalkan aku mau migrasi nih yang aku dulunya pakai database yang ada di on-prem bisa dibilang gitu ya, ke cloud kayak gitu. Terus teman-teman kulik gimana caranya, terus kemudian teman-teman cobain cobain teknologinya, terus kemudian teman-teman tuangkan itu di semacam kayak bikin dokumentasi kayak gitu. Nah itu mungkin aku rasa sangat membantu ya hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya portofolio tentang kayak use case atau skenario yang relate dengan cloud computing, itu pasti sangat membantu ketika teman-teman menghadapi seleksi untuk posisi cloud engineer. Oke, berarti bentuknya mungkin dalam bentuk dokumentasi gitu. Iya, salah satunya itu. Oke, selanjutnya ini dari Kak Gosi Raffi. Adakah syarat minimum untuk diterima sebagai cloud engineer? Baik itu mungkin dari segi kalau fresh graduate mungkin dari segi IPK, terus atau mungkin kalau di Helios mungkin ada kalau untuk masuk jadi cloud engineer langsung ya, bukan melalui intern. Kalau dari cloud engineer mungkin ada minimum 1 tahun pengalaman gitu mungkin, atau gimana? Ada nggak sih? Oke, kalau syarat-syarat administrasi sih bisa dibilang kalau di Helios sendiri itu fleksibel ya.
Jadi karena aku dulu juga daftarnya as a intern mungkin ya. Jadi untuk syarat-syarat administrasinya juga masih belum terlalu strict gitu. Beda lagi mungkin ceritanya teman-teman tuh langsung apply untuk posisi as a staff atau as a probation. Nah, itu mungkin syarat-syaratnya mungkin agak berbeda. Cuman aku yang bisa ceritain waktu dulu itu ya aku cuman kayak upload CV aja. Jadi aku bikin gimana CV itu bisa dilirik sama recruiter kayak gitu. Akhirnya aku tuangin pengalaman aku yang udah udah aku pernah lakuin, data science itu apa aja, terus kemudian aku pernah ikut apa aja, gitu kan. Terus mungkin teman-teman juga kalau udah bikin portfolio itu juga bisa dicantumkan di situ. Nah nanti insya Allah teman-teman juga akan bisa lah untuk ngisi intern lah di Helios ya misalkan gitu. Jadi teman-teman juga harus, ini sih salah satu tips mungkin ya, kalau untuk CV ya, bikin CV itu nggak terlalu muluk-muluk, nggak terlalu banyak kata-kata, tapi itu ngena banget gitu loh. Gitu. Dan itu kalau bisa sebisa mungkin itu relate dengan posisi yang kalian lamar gitu, yang kalian apply. Misalkan aku dulu kan apply-nya kan data solution sebenarnya. Nah itu aku cukup ada beberapa pengalaman itu yang aku kerjain itu di data juga gitu. Karena relate, kemudian juga mungkin CV-nya juga cukup bagus. Ya kemudian di situ kita fight lebih lanjut di tahapan seleksinya gitu. Oke, mungkin itu pertanyaan dari teman-teman member ya. Mungkin ini sebagai pertanyaan penutup kali ya dari saya. Gimana sih harapan Kak Adrian dalam karir di bidang cloud? Mungkin gambaran dari Kak Adrian pengennya dalam waktu 5 tahun ke depan itu Kak Adrian mau jadi seperti apa sih di dalam dunia cloud? Oke. Harapan sebenarnya mungkin ada harapan yang setiap orang punya ya, mungkin teman-teman juga punya kalau misalkan lagi bekerja, harapannya naik gaji. Saya juga gitu ya. Harapannya naik gaji. Nah tapi sebenarnya itu kan naik gaji itu tergantung dengan performa kita, gitu kan. Jadi harapannya ya bagaimana kita bisa perform dengan baik, kita bisa kasih kontribusi yang maksimal ke perusahaan tempat kita bekerja, gitu kan, supaya nanti juga kita bisa dapat hak-hak kita yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan, gitu. Terus harapan kedepannya seperti apa? Ya mungkin harapan kedepannya juga di cloud computing ini sejauh ini aku juga pelajarinya cukup seru. Dan sebenarnya aku juga masih belajar, karena belajar mungkin kan juga proses umur hidup ya. Jadi cloud computing juga nggak akan berhenti di sini. Mungkin banyak perkembangannya akan ada ke depannya. Nah harapan aku juga aku bisa tetap terus mengikuti, tetap relevan dengan pekerjaan yang sekarang kerjakan. Terus juga semakin mungkin yang bisa dibilang misalkan aku sekarang juga masih belum terlalu spesialis ya mungkin. Jadi harapan aku ke depan juga bisa lebih expert lah di bidang cloud computing ini, terus kemudian juga banyak dapat sertifikasi ya kan. Sertifikasi salah satu target tuh teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman udah settle di tempat pekerjaan ya teman-teman bisa kejar sertifikasi itu buat ya menambah value-nya teman-teman nih gitu. Itu juga salah satu harapanku. Jadi nambah-nambah sertifikasi, kemudian juga kalau misalkan udah expert ya mungkin nanti ya suatu saat nanti mungkin kita juga bisa untuk pertimbangkan di level manajerial gitu kan, karena kita kan bisa jadi nih kalau kita udah expert di tempatnya kita bisa naik ke jabatan kayak gitu kan. Kode nih, kode. Yang tahu-tahu aja. Gitu sih kalau untuk harapannya. Oke, mungkin itu dulu untuk IC Podcast hari ini. Terima kasih banyak Kak Adrian, banyak banget insight baru yang bisa jadi masukan buat teman-teman member ICCom untuk bisa meraih karir di bidang cloud computing. Mungkin untuk menutup mau ada sedikit kalimat pesan mungkin untuk teman-teman, ada nggak kira-kira untuk Cloudvision? Oke. Ya teman-teman Cloudvision, kalau misalkan udah punya minat belajar di cloud, tetap semangat, dijaga semangatnya ya.
terus juga banyak-banyakin belajar, banyak-banyakin diskusi. Insya Allah kalau misalkan teman-teman punya minat di situ, suatu saat nanti teman-teman bisa duduk di tempatku duduk sekarang. Wih. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa semuanya.